Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M Gula Jawa TV dimanapun kalian berada. Tunggu dulu. Kalian dapat salam dari aku, salam manis gula Jawa. Di video kali ini saya Hayatul Mursyidah akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai kesantunan berbahasa. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan sebarkan ke akun media sosial jika video ini dianggap bermanfaat. Baik, kesantunan berbahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik dan kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai kesantunan linguistik. Nah, apa itu kesantunan linguistik? Jadi kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik ini memiliki 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama adalah panjang pendeknya sebuah tuturan. Semakin panjang tuturan, semakin santun. Semakin pendek tuturan, maka semakin tidak santun. Contoh, pinjam buku tentu akan berbeda dengan bolehkah saya meminjam bukumu? Kemudian yang kedua adalah faktor urutan. Nah, faktor urutan kalimat ini juga sangat mempengaruhi. Jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka akan terkesan tidak santun. Tetapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terdengar santun. Kita ambil contoh kalimat perintah yang diletakkan di awal. Seperti ini. Segera buang sampah ini, karena hari ini kita akan melakukan rapat. Tentu akan berbeda dengan kata atau kalimat perintah jika diletakkan di akhir. Contoh seperti ini. Hari ini kita akan melakukan rapat. Segera buang sampah tersebut. Tentu dengan urutan tuturan demikian akan lebih terdengar santun. Nah, kemudian yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Nah, apa itu? Tentu di saat kita berbicara atau bertutur kata, intonasi sangat mempengaruhi kesantunan kita. Tinggi atau rendahnya intonasi kita, menekan atau tidaknya intonasi kita sangat mempengaruhi. Kemudian ada disebutkan tadi isyarat-isyarat kinesik. Apa itu isyarat-isyarat kinesik? Nah, jadi isyarat-isyarat kinesik itu adalah mimik wajah kita, bahasa tubuh kita, kemudian ekspresi kita, itu juga sangat menentukan kesantunan kita dalam berbicara. Dan yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Contoh, tolong, mohon, maaf, bolehkah, dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut kepada kesantunan pragmatik. Nah, kesantunan pragmatik ini ditinjau atau dinilai dari maknanya. Makna dari sebuah tuturan. Kita akan membahas kesantunan pragmatik kalimat perintah. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi kesantunan pragmatik kalimat perintah ini dituturkan melalui kalimat pernyataan atau pertanyaan. Jadi sebenarnya isinya itu kita akan memerintahkan kepada orang lain, tetapi kita kemas secantik mungkin menggunakan kalimat deskripsi atau pernyataan dan kalimat pertanyaan atau disebut juga dengan interrogatif. Contoh, sebenarnya saya ingin menyuruh kalian atau memerintahkan kalian, tetapi saya kemas secantik mungkin atau
sesantun mungkin dengan menggunakan kalimat deskriptif atau pernyataan. Contoh, papan tulis ini kotor sekali. Di mana saya akan menulis? Nah, tentu kalian sebagai mahasiswa ketika mendengar dosen kalian berkata seperti itu, tentu secara tidak langsung kalian akan melakukan sebuah tindakan, yaitu menghapus papan tulis tersebut. Artinya saya berhasil memerintah kalian secara tidak langsung, yang mana saya kemas dengan kalimat deskriptif atau kalimat pernyataan. Nah, kemudian contoh lagi, ketika saya ingin memerintahkan kalian menggunakan kata interrogatif atau pertanyaan. Contoh, papan tulisnya kotor sekali. Siapa yang piket hari ini? Mendengar pernyataan seperti itu, tentu kalian sebagai mahasiswa akan segera menghapus papan tulis tersebut. Meskipun saya mengemasnya hanya menggunakan kata pertanyaan. Siapakah yang piket hari ini? Dan perlu juga kalian ketahui bahwasanya kesantunan pragmatik ini ada maksim-maksimnya. Nah, apa saja maksim-maksimnya itu? Yang pertama, maksim kerendahan hati. Semakin kita rendah hati, maka semakin santunlah kita. Contoh, silakan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Semakin kalian rendah hati, maka semakin santunlah tutur kata kalian. Kemudian ada juga maksim pujian. Maksim pujian itu semakin kita memuji orang lain dan tidak memuji diri kita sendiri, maka semakin santunlah tuturan kita. Selain itu juga masih ada maksim-maksim lainnya seperti maksim kedermawanan, maksim kearifan, maksim simpati, dan maksim kesepakatan. Ya, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi-materi kita yang lainnya. Saya Haitur Mursyidah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyidah, salam manis, gula Jawa.